Nah, di sini saya akan mengulas kembali mengenai sejarah Afrika di bab 8 yang berjudul Ethiopia dan Tanduk Afrika. Nah, jadi wilayah Ethiopia dan Tanduk Afrika selama abad ke-17 dan 18 ditandai dengan dinamika kekuasaan yang kompleks, interaksi lintas budaya, serta pengaruh agama dan perdagangan. Ethiopia sebagai salah satu kerajaan Kristen tertua di dunia menghadapi tantangan internal dan eksternal yang signifikan selama periode ini. Nah, di kerajaan Ethiopia ini, kekuasaan dan konflik Ethiopia berjuang mempertahankan identitas Kristennya di tengah tekanan dari ekspansi Islam di sekitar wilayah Tanduk Afrika. Kerajaan ini menghadapi ancaman dari Gala Oromo yang terus berkembang melalui migrasi dan infiltrasi ke wilayah Ethiopia. Dinasti Solomonik yang mengklaim garis keturunan dari Raja Salomo tetap menjadi pusat kekuasaan, tetapi menghadapi konflik internal di antara para bangsawan dan kepala suku. Nah, hubungan dengan dunia luar perdagangan tetap menjadi penghubung penting antara Ethiopia dan dunia luar. Pelabuhan seperti Massawa di Laut Merah menjadi pintu gerbang untuk ekspor seperti emas, gading, dan budak ke Timur Tengah dan India. Hubungan dengan kekuatan Eropa termasuk Portugis terkadang menciptakan aliansi strategi tetapi juga menyebabkan ketegangan budaya. Nah, selanjutnya Islam dan Tanduk Afrika. Islam menjadi kekuatan dominan di wilayah pesisir Tanduk Afrika, terutama di antara kota-kota pelabuhan seperti Zeila dan Berbera. Kerajaan-kerajaan muslim seperti Adal dan Ausa memainkan peran penting dalam perdagangan regional dan berinteraksi dengan negara-negara Arab serta India. Ekspansi Gala dan perubahan sosial migrasi besar-besaran Gala atau yang disebut dengan Oromo membawa perubahan besar nih dalam demografi dan politik di wilayah Ethiopia. Nah, mereka ini mengadopsi praktik-praktik lokal dan membentuk aliansi baru dengan komplek yang ada. Meskipun seringkali dianggap sebagai ancaman, integrasi Gala ke dalam struktur masyarakat Ethiopia menghasilkan pengaruh budaya yang signifikan. Tantangan ekonomi dan lingkungan, tantangan seperti kelaparan, kekeringan, dan perang terus mempengaruhi stabilitas ekonomi wilayah ini. Sistem feodal yang diterapkan di Ethiopia seringkali menciptakan ketidakstabilan di tingkat lokal karena petani terjebak dalam sistem eksploitatif. Nah, ada juga nih kesimpulan yang kita ambil dari bab ini, menggambarkan wilayah Ethiopia dan Tanduk Afrika sebagai tempat interaksi dinamis antara berbagai agama, budaya, dan kekuatan politik. Meskipun menghadapi tantangan internal dan eksternal, Ethiopia tetap mempertahankan warisan budayanya yang unik. Sementara Tanduk Afrika menjadi pusat perdagangan dan persilangan budaya. Transformasi politik dan sosial yang terjadi selama periode ini mempersiapkan wilayah ini untuk perubahan yang lebih besar pada abad berikutnya. Nah, sekian ulasan mengenai bab 8 Ethiopia dan Tanduk Afrika. Terima kasih dan bye-bye.